Halo semuanya, nama saya Gita Syahrani. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Sekretariat di Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang bernama Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Saya juga co-founder dari gerakan terbuka untuk anak muda urban yang namanya Hutan Itu Indonesia, serta aktif di satu gerakan pro bono yang dikembangkan oleh teman-teman para corporate lawyer yang bernama Social Corporate Law Society. Saya sebetulnya S1-nya Hukum Lingkungan dan Hukum Internasional, jadi ambil double major karena memang dari dulu secara spesifik pengen banget fokus di bidang lingkungan. Saya kecil di Bandung, tinggal sama nenek saya dan saya anak tunggal. Jadi saya lumayan deket sama nenek saya. Nenek saya itu sayang banget sama tanaman. Jadi rumah kita tuh agak kayak hutan gitu kalau dilihat. Jadi emang penuh dengan pohon dan lain-lain. Nah dari situ nenek saya tuh waktu saya TK, dia punya tugas buat saya untuk ikut bareng-bareng sama dia merawat tanaman-tanamannya dan kasih nama gitu. Maksudnya kan ada nama-nama latinnya tuh. Nah tugas saya tuh untuk ngapalin itu gitu, sebetulnya salah satu tugasku. Jadi nyatetin gitu. Nah sejak saat itu tuh mulai tuh tertanam gitu. Karena nenek saya sering banget berulang-ulang bilang, kamu tuh harus buktiin ke tanaman-tanaman ini bahwa kamu tuh cukup baik untuk merawat mereka gitu. You're worth it gitu, ada di tengah-tengah alam ini. Jadi sebenarnya kita tuh harus ngerasa terhormat kalau tanaman itu tumbuh gitu di tangan kita. Berarti kita membuktikan kalau kita tuh berhak gitu untuk mendapatkan kasih sayangnya mereka juga. Saya tuh dulu nulis skripsi S1-nya tentang illegal wildlife trafficking, jadi perdagangan satwa ilegal. Jadi semua orang mungkin nyangkanya saya bakal jadi masuk ke WWF atau ke non-profit yang fokus di animal rights gitu ya. Tapi kemudian ternyata malah masuk ke corporate law firm. Jadi ada law firm namanya DNC Advocates. Sekarang udah ganti nama jadi IAMP, Atelier at Law. Tapi basically itu adalah law firm cukup butik yang menangani transaksi korporasi gitu ya. Nah di situ sebetulnya saya belajar lagi gitu karena latar belakangnya kan bukan dari corporate law. Jadi beruntung banget sih bisa masuk ke law firm itu. Kemudian akhirnya belajar juga gimana sih caranya menggabungkan antara kesukaan saya, keinginan saya untuk protect environment gitu ya, tapi juga at the same time pakai keahlian saya dari sisi bidang hukum gitu. Ternyata bukan cuma advokasi kebijakan, tapi bisa juga ngomongin transaksi gitu sebenarnya untuk menyeimbangkan keduanya. Jadi belajar di situ juga. Nah waktu di DNC saya akhirnya berpikir gitu gimana ya caranya punya klien yang emang sangat spesifik bisa saya bantu untuk mengembangkan kedua bidang itu. Jadi buat krisis iklim tapi juga buat segi hukumnya. Akhirnya kita coba cari gitu beberapa klien sampai akhirnya ketemu klien pertamanya Kementerian Keuangan dulu yang sedang mempersiapkan investment fund untuk green investment. Dari situ saya belajar ternyata saya perlu lebih banyak nih skillnya. Sampai akhirnya kita dapat kepercayaan dari UKP 4 dulu, Unit Kerja Presiden. Karena UKP 4 waktu itu lagi siap-siap mau bikin badan nasional REDD+. REDD+ itu Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Jadi intinya Indonesia menandatangani kerjasama sama Norwegia yang bilang bahwa Indonesia akan diberikan reward gitu, insentif sebanyak 1 billion US dollar kalau Indonesia berhasil menurunkan rate of deforestation atau angka deforestasinya. Dari situ mereka butuh satu instrumen pendanaan sebetulnya. Jadi gimana nih dananya bisa disalurin dan lain-lain itu harus dibikin secara struktur seperti apa. Nah disitulah keahlian kita sebagai lawyer yang biasa handle transaksi, biasa handle financing itu mainnya di situ gitu kan. Jadi karena punya klien itu terus akhirnya badan REDD Plus-nya berhasil berdiri, saya pindah ke BP REDD Plus akhirnya di 2014. Di situ saya malah mulai lebih konsentrasi ke kebijakan publik ketimbang transaksi gitu. Sebenarnya sih kalau saya salah satu yang saya terobsesi lagi tuh soal gotong royong, mungkin karena saya anak tunggal kali ya.
Jadi saya percaya emang semua orang tuh harus kerja bareng-bareng, nggak akan bisa menyelesaikan sesuatu tuh sendirian. Dan Indonesia itu kan esensinya kalau kita pikir-pikir Pancasila gitu kan. Kalau kita peres lagi dari 5 sila itu, satu hal yang jadi prinsip adalah gotong royong tadi gitu. Dan sebetulnya gimana caranya kita membantu membuat ekosistem supaya kegotong royongan itu bisa terjadi dengan mulus gitu. Nah contohnya misalnya kan kalau kita pikir gitu ya, skenario ideal buat saya gitu, buat Indonesia yang ideal gitu, adalah pada saat Indonesia itu bisa jadi satu negara di mana semua potensi alam yang ada di sini itu dilindungi tapi juga dimanfaatkan secara optimal. Artinya tidak lagi bergantung sama hal-hal yang sifatnya rakus sama lahan, jualan komoditas yang mentah saja misalnya, atau hanya fokus sama sektor ekstraktif. Itu tuh udah bukan pilihan lagi. Artinya diarahkannya ke justru hilirisasi dan produk bernilai tambah. Nah, pada saat kita fokus ke sana, sebenarnya salah satu angle yang dibutuhkan adalah kalau gitu apa dong produk basis alam, produk hilirisasi yang memang ramah lingkungan, ramah sosial. Kriteria dan ciri-cirinya itu apa aja sih? Sebenarnya kalau dari aku sendiri dari dulu percaya 3 ciri-cirinya gitu ya. Yang pertama, produknya itu tidak mengakibatkan kebencanaan. Yang kedua, produknya itu menyejahterakan petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pekerja yang ada di dalam rantai pasoknya gitu ya. Jadi jangan sampai di demo karena nggak dibayar dan lain-lain gitu. Jangan sampai harganya dari petani sampai ke konsumen tuh jauh banget gitu. Itu disejahterakan. Dan yang terakhir adalah produk yang dihasilkan itu bertanggung jawab dari sisi penggunaan energi dan juga penggunaan limbah. Nah, aku mencoba membuat berbagai inisiatif atau bekerja sama dengan banyak orang untuk bergotong royong membuat inisiatif tersebut supaya semua isi dari ekosistemnya itu berhubungan. Jadi yang tadi ditanya misalnya Sidalang, kreasi daur ulang, itu ngisi ceruk gimana sih caranya produsen bisa bertanggung jawab dengan baik gitu ya terhadap sampah-sampah yang dihasilkan dari produknya sendiri. Seringkali mereka bingung gitu gimana sih caranya gitu. Gimana kalau kita bisa konekin sama ibu-ibu di rusun yang ternyata butuh penghasilan. Akan sangat menarik gitu misalnya kerja sama MRT Jakarta yang terakhir setelah Asian Games mereka punya banyak sekali banner bekas. Karena sepanjang jalur MRT dipasang bannernya. Nah banner itu kita ambil, kemudian bannernya kita kerjasama kan dengan ibu-ibu rusun, mereka bikin tote bag dari banner tersebut, tapi tote bagnya langsung diambil kembali oleh MRT sebagai merchandise regulernya mereka. Itu kan konsep dimana pada akhirnya kita juga tidak sekedar mengajarkan kapasitas, tapi betul-betul menjamin akses pasar juga buat produknya. Itu ekosistem pengelolaan limbah. Di sisi lain misalnya gerakan Hutan Itu Indonesia, itu juga gotong royong sebenarnya. Gimana caranya komunitas urban, terutama yang muda, 17-35 tahun di kota-kota besar seperti kita yang jarang lihat hutan tuh kayak gimana sih, nggak ngerti juga gitu kan. Diingatkan kembali kalau Indonesia itu harusnya bangga, kita itu harusnya merasa ini tuh identitas kita gitu. Bahwa Indonesia tuh hutan hujan tropis terbesar ketiga gitu di dunia dan harus dibanggain. Kalau ditanya Indonesia itu apa ya jelasinnya hutan. Tapi nggak segampang itu karena kan kalau nggak kenal nggak mungkin sayang. Jadi Hutan Itu Indonesia fokus di spektrum yang tadi gitu. Gimana caranya produk, jasa, dan lain-lain yang dihasilkan itu jangan sampai menimbulkan kebencanaan. Kenapa jangan sampai itu? Karena kita sayang sama hutannya. Kenapa harus sayang? Karena ternyata hutan itu berpengaruh banyak sama kehidupan sehari-hari. Hutan itu yang menghasilkan oksigen, jadi kita bisa napas gitu kan. Hutan itu menghasilkan air bersih, jadi kita setiap hari bisa minum, bisa mandi, dan lain-lain. Jadi LTKL itu kan asosiasi pemerintah kabupaten sebetulnya. Jadi kita bukan NGO, bukan gerakan, bukan inisiatif gitu. Tapi asosiasi pemerintah kabupaten yang memang para pendirinya pengen kabupaten itu bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah mereka bisa jaga lingkungan sekaligus menyejahterakan masyarakat secara paralel? Jadi itu tujuan dari LTKL. Tugasnya sekretariat yang saya pimpin ada 3. Gimana caranya kabupaten anggota dan para pendiri LTKL itu bisa dapat insentif pada saat mereka berhasil punya kemajuan dari sisi mencapai tadi gitu, pembangunan yang bisa jaga lingkungan dan juga menyejahterakan masyarakat. Insentifnya dari mana? Bisa dari mana-mana, termasuk misalnya yang lagi kita lakukan sekarang, exposure di media supaya mereka lebih terkenal, atau mereka dapat insentif dari dana publik, atau mereka dapat insentif dari investor dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, memastikan bahwa kabupaten anggota itu juga bisa
terhubung dengan jejaring mitra yang cukup efisien dan efektif dalam membantu mereka untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, tugas kita juga adalah bagaimana sebetulnya kabupaten anggota kita bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, kapasitas apa yang pada intinya mau dikembangkan gitu, dari mulai regulasi, perencanaan, kelembagaan multi pihak atau kerjasama multi pihak, sampai kemampuan mereka monitoring dan berkomunikasi, sampai adanya portfolio atau rencana aksi bersama gitu. Nah, dari situ kalau ditanya tadi kan pertanyaannya adalah apa tantangannya gitu. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang kompleks dan banyak layer gitu ya. Gimana sih caranya kita melihat, menjawab pertanyaan tadi, jaga lingkungan sambil menyejahterakan masyarakat, tapi dari angle bahwa itu diperkuat juga sama perencanaan, diperkuat juga sama peraturan, belum lagi masuk ke level UMKM-nya gimana caranya diberdayakan, gimana caranya teknologi bisa masuk. Jadi layernya banyak sekali sebetulnya. Kalau ditanya, saya perempuan, kalau laki-laki yang mengerjakan apakah bakal lebih susah atau perempuan lebih susah gitu. Ya sebetulnya kita lihat aja gitu, dari keanggotaan LTKL, hampir semua kepala daerah yang ada di dalam keanggotaan kita adalah laki-laki. Begitu juga dengan pengambilan keputusan di level kabupaten, mayoritas juga laki-laki gitu. Dan gimana caranya pada saat kita bicara tentang pengambilan keputusan itu, pelan-pelan kita coba menyamaratakan gitu, bukan cuma laki-laki yang ada di posisi pengambil keputusan, tapi perempuan juga bisa naik ke sana. Jadi lebih bukan dari akunya sih, tapi gimana ekosistemnya pelan-pelan jadi punya keseimbangan dari sisi gender juga, dan bahwa pemimpin itu nggak harus jabatan aja gitu, tapi justru bisa jadi champion, bisa jadi pemimpin gerakan. Itu bisa datang dari anak muda di kabupaten, bisa datang dari masyarakat sipil, bisa datang dari perusahaan, bisa datang dari akademisi. Itu yang bergotong royong bareng-bareng ngebantuin pemerintah kabupatennya. Mimpinya itu bikin semua orang sayang sama alam, itu belum tercapai. Buktinya sekarang Indonesia masih banyak kebijakan yang saat ini tidak terlalu ke arah yang sesuai sama apa yang saya bayangkan ya gitu. Jadi itu sih mimpinya, dan itu juga yang bikin saya akan terus bekerja di lini di mana saya bekerja gitu, karena perubahan iklim, krisis iklim itu belum jadi obrolan tongkrongan. Perlindungan hutan belum jadi obrolan tongkrongan. Sampai itu bisa jadi obrolan tongkrongan yang kita omongin sehari-hari, berarti kerjaan kita belum selesai gitu sih. Sebetulnya apapun langkah yang kita ambil, kita udah perhitungkan gitu. Kalau kita melangkah ke sini, konsekuensinya apa? Kalau sampai konsekuensinya terjadi, kita mampu menanggung resikonya atau tidak, dan kita harus konsisten. Kalau memang sampai itu gagal, misalnya kita harus konsisten, oke, kita beresin masalahnya bareng-bareng gitu. Jadi mungkin konsistensi, dan yang kedua, mengerti kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. What is your personal why gitu? Kayak apa sih yang bikin kita akan selalu punya drive untuk maju ke arah sana, dan itu buat aku juga proses gitu kan, mengenal diri sendiri gitu. Sebenarnya ngapain sih kita capek-capek kayak gini gitu sebetulnya, apa yang bikin kita harus lebih semangat kalau lagi enak gitu ya, kalau lagi semuanya berhasil, semuanya damai sih gampang-gampang aja. Yang agak susah kan kalau semuanya lagi susah gitu kan, kerja lagi terus-terusan gitu, terus abis gitu banyak masalah, ada krisis segala macam. Nah pada saat itu kita betul-betul butuh jawaban itu sih, kenapa kita harus terus maju gitu, kenapa ini cukup penting buat kita terus maju itu. Dan mungkin yang ketiga, banyak-banyak ketawa sih, sama mengumpulkan ekosistem yang bisa bikin kita juga percaya diri gitu. Kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang bikin kamu selalu meragukan diri sendiri, bikin kamu ngerasa nggak penting, bikin kamu ngerasa kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu nggak bisa, berarti kamu ada di ekosistem yang salah sih. Yang paling harus suka sama diri kamu adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi itu yang akan melandasi semua yang bisa kamu lakukan. Jadi nggak akan ada lah yang bisa ngalangin kamu begitu kamu tuh sayang sama diri kamu sendiri gitu. Sebetulnya itu. Jadi mungkin balik lagi ke tadi yang aku bilang soal lingkungan juga gitu. Begitu kamu sayang sama diri kamu sendiri, maka kamu juga akan bisa
pelan-pelan masuk atau mempertahankan ekosistem yang memang mendukung kamu untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Jadi itu sih, luangkanlah waktu untuk mengenal diri sendiri, kemudian begitu mengenal diri, maka jalannya juga akan jadi lebih jelas gitu tujuannya. Nggak apa-apa belok-belok gitu, kayak oh harusnya jadi masuk NGO, kok jadi masuk corporate law firm gitu, nggak apa-apa belok sendiri gitu. Abis itu oh kok jadi kebijakan publik, belok lagi, kalau jadi belok lagi nggak apa-apa belok-belok, tapi yang pasti kita tetap yakin tujuannya tetap satu, karena you can be anything gitu, maksudnya bisa profesi apapun, bisa keahlian apapun, bisa ambil jalur manapun, asal tujuannya tetap yakin, it doesn't matter, kamu akan tetap berjalan ke arah sana.